Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Arti Menemukan Tuhan. Saudara, memiliki pengetahuan tentang berlian bukan berarti sudah menemukan berlian itu sendiri. Selama ini banyak orang Kristen merasa sudah menemukan Tuhan karena memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Biasanya semakin banyak pengetahuan tentang Tuhan yang dimiliki seseorang, semakin orang itu pede, percaya diri bahwa dirinya telah menemukan Tuhan. Maka tidak heran orang-orang yang ada di lingkungan sekolah tinggi teologi merasa lebih menemukan Tuhan dibanding mereka yang tidak belajar teologi. Padahal pengetahuan mengenai Tuhan dan menemukan Tuhan itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi betapa miskinnya orang-orang yang seperti ini, di mana seakan-akan Tuhan bisa dibungkus dalam kotak teologi dan merasa sudah menemukan dan memilikinya. Kalau mau jujur, sebenarnya belum banyak orang Kristen yang menemukan Tuhan. Yang banyak mereka merasa, jadi hanya merasa sudah menemukan dan memiliki Tuhan, sebab mereka tidak berbuat jahat secara lahiriah dan sudah beribadah di gereja. Walaupun apakah ibadahnya sudah benar atau belum, nggak pernah dipermasalahkan. Walaupun hatinya masih penuh sampah atau tidak, juga tidak pernah diperkarakan. Tetapi mereka merasa cukup nyaman dengan keadaan tersebut, sebab mereka merasa sudah percaya bahwa Allah itu ada. Jadi tidak merasa bersalah kepada Tuhan. Maka mereka merasa sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka merasa sudah menjadi umat Tuhan yang sudah selamat. Nah, orang-orang seperti ini berpikir sudah cukup menjadi orang beragama yang baik dan bertuhan. Masalahnya, keadaan seperti ini membuat mereka tidak akan mengisi hidupnya dengan mencari Tuhan. Sebaliknya, mereka justru akan menghabiskan umur hidupnya untuk menemukan banyak hal-hal yang lain, dan akhirnya tidak pernah menemukan Tuhan sama sekali. Yang disayangkan, banyak gereja akhir zaman mengesankan pula bahwa mereka sudah menemukan Tuhan. Betapa jahatnya gereja jika memberi kesan pula bahwa orang-orang yang seperti tadi sudah menemukan Tuhan dan tidak perlu khawatir menghadapi hidup di bumi ini serta di kekekalan nanti. Benar, memang mereka bukan orang jahat, juga bukan orang yang tidak peduli kegiatan sosial atau pelayanan gereja. Tetapi sesungguhnya mereka gagal menjadi manusia Allah yang berstandar anak-anak Allah sesuai Tuhan Yesus. Maksudnya, hidup sebagai anak-anak Allah yang meneladani kehidupan Yesus. Dan itu berarti keselamatan tidak terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka sejatinya belum mengalami yang namanya keselamatan itu.
Saudara, harus dimengerti bahwa tujuan kekristenan itu menjadikan manusia berkodrat ilahi seperti Bapa, yang mana modelnya adalah Tuhan Yesus. Jadi, kalau keadaan mereka berlarut-larut demikian, maka mereka tidak akan pernah mengerti isi karya salib. Sebab apa? Sebab hatinya telah menjadi buta, dibutakan terhadap kasih karunia Allah yang sangat luar biasa itu, yang menyediakan anugerah di mana seseorang dapat menjadi anak-anak Allah yang berkodrat ilahi seperti Bapa di surga atau serupa dengan Yesus. Mereka tidak tertarik lagi menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Walaupun kalau ditanya mereka berharap dengan kualitas hidup yang mereka miliki, mereka dilayakkan masuk rumah Bapa. Tapi sebenarnya semua hanya fiktif dan fantasi belaka. Saudaraku, yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, orang percaya itu menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Dalam arti mengerti akan kehendak Bapa. Dan Allah sudah menyediakan fasilitas keselamatannya. Dia berikan Injil dan Roh Kudusnya. Dia juga menggarap hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Allah itu maha hadir, bahkan lebih dekat daripada nafas kita sendiri. Tuhan itu hanya sejauh doa. Maka orang percaya mestinya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Dengan demikian, maka kesempurnaan seperti Bapa, maksud saya pasti dapat dicapai. Kesempatan untuk berubah dan bertumbuh seperti Bapa pasti dapat dicapai. Sebaliknya, orang percaya yang tidak mau berubah dan bertumbuh dalam kesempurnaan berarti mereka menyia-nyiakan keselamatan yang besar. Ibrani 2 ayat 1-3. Mereka seperti Esau yang menukar hak kesulungan dengan semangkuk makanan. Ibrani 12 ayat 16-17. Oleh sebab itu saudara, mari kita sadar. Di sisa kesempatan yang masih Tuhan berikan, kita berubah, kita cari Tuhan. Kita berjuang terus untuk menemukan Dia sampai kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.